Salam sehat untuk kita semua. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bayangkan, uang cot, uang amanah dari ribuan pelanggan yang seharusnya sampai ke tangan penjual. Tapi entah bagaimana, uang itu tiba-tiba raib. Bukan karena dirampok, bukan kecelakaan, apalagi hilang di jalan. Ini lebih gila dari itu. Ada kejadian viral yang mengguncang jagat maya. Seorang kurir nekat mempertaruhkan seluruh uang amanah pelanggan ke dalam jurang judi online. Astagfirullah. Bagaimana mungkin? Apa yang merasuki pikirannya? Detik-detik penyesalan dan kehancuran ini akan membuka mata Anda. Siapkah Anda melihat fakta pahit di balik seragam kurir yang sering kita percaya? Di balik seragam yang rapi dan senyum ramah yang selalu tersemat saat mengantarkan paket, ada sebuah kisah gelap yang mulai merayap dalam diri seorang kurir bernama Bayu. Bukan, ini bukan tentang kelelahan fisik mengarungi jalanan ibu kota yang padat, atau tentang tekanan target pengiriman yang tak pernah ada habisnya. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya, godaan. Semuanya berawal dari titik balik yang terasa sepele, namun fatal. Bayu, seorang kurir yang dikenal jujur dan berdedikasi, mulai merasakan himpitan ekonomi yang kian mencekik. Gaji bulanan terasa tak cukup untuk menopang kebutuhan keluarga yang terus bertambah. Cicilan motor, biaya sekolah anak, tagihan listrik, semua menumpuk menjadi beban pikiran yang tak ringan. Malam-malamnya sering dihabisi dengan melamun, mencari celah, sebuah jalan keluar instan dari segala kesulitan ini. Suatu siang, di sela-sela waktu istirahat mengantarkan paket, jempol Bayu tanpa sengaja berselancar di dunia maya. Sebuah iklan mencolok terpampang di layarnya, menang jutaan rupiah dalam sekejap. Main salte sekarang. Awalnya, dia mengabaikan. Pikiran warasnya berbisik, itu haram, itu jadi. Jangan pernah coba-coba. Namun, desakan kebutuhan, ditambah cerita-cerita viral tentang orang-orang yang beruntung dari judi online, mulai mengikis tembok pertahanannya. Pernah satu kali, dia melihat temannya sesama kurir tiba-tiba bisa membeli ponsel baru dalam semalam. Saat ditanya, temannya hanya tersenyum misterius, modal dikit, untung banyak, bro. Bisikan-bisikan seperti itulah yang perlahan menancapkan bibit-bibit godaan di benak Bayu. Dia mulai berpikir, bagaimana jika aku hanya mencoba sekali saja? Siapa tahu nasib baik berpihak padaku, dan aku bisa melunasi semua utang ini? Keraguan itu bercampur dengan keputusasaan. Saat itu, ia baru saja menerima uang tunai cot dalam jumlah yang cukup besar dari beberapa pelanggan. Tumpukan lembaran rupiah itu terasa begitu menggoda di tangannya. Seharusnya uang itu segera disetorkan ke kantor, sebuah amanah yang tak boleh disentuh. Namun, pandangannya beralih dari tumpukan uang ke layar ponselnya yang menampilkan gemerlap iklan salte online. Coba aja sekali, siapa tahu langsung jackpot. Suara lain di kepalanya berbisik, lebih kuat dari suara hati nuraninya. Hanya sedikit saja, untuk modal. Kalau menang, bisa langsung aku ganti. Tak akan ada yang tahu. Pikiran itu terus berputar, membelenggu. Ada momen ketika jari-jarinya hampir saja mengetikkan angka-angka deposit. Namun, gambaran wajah istri dan anaknya seolah melintas, mengingatkannya pada tanggung jawab.
Dia sempat bergidik, menyadari betapa berbahayanya pikiran itu. Dia mencoba mengusir godaan itu jauh-jauh, menghela napas panjang, dan melanjutkan perjalanan mengantar paket. Namun, godaan itu tak pergi begitu saja. Ia bersembunyi di sudut benaknya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Kelelahan, stres, dan harapan kosong akan keberuntungan instan terus memupuk bibit godaan tersebut. Pada akhirnya, satu sore yang sepi, saat tekanan terasa tak tertahankan, dan uang cot dari pengiriman terakhir masih tersimpan di sakunya, Bayu menyerah. Ia membuka aplikasi J di online itu kembali. Jari-jarinya yang gemetar mulai mengisi formulir deposit. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya, menghancurkan kepercayaan, dan menyeretnya ke dalam jurang penyesalan yang tak berujung. Titik balik itu telah tiba. Godaan telah menang. Dia bahkan sempat berpikir untuk menggunakan alasan klasik seperti uang hilang di jalan jika rencananya gagal. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu ini adalah taruhan paling nekat dan paling bodoh yang pernah ia lakukan. Uang itu bukan miliknya. Uang itu adalah amanah. Tapi, saat itu, logika telah dikalahkan oleh ilusi kekayaan instan yang begitu memabukkan. Deposit pertama pun dilakukan, membuka gerbang menuju kehancuran yang tak terduga. Di balik seragam yang rapi dan senyum ramah yang selalu Bayu pamerkan saat mengantarkan paket, tersembunyi sebuah kisah gelap yang mulai merayap di dasar jiwanya. Ini bukan cuma soal lelahnya fisik mengarungi belantara jalanan Jakarta yang tak pernah sepi, atau tekanan target pengiriman yang seolah tak berujung. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mematikan, godaan yang menjerat. Semuanya bermula dari sebuah titik balik yang terasa begitu sepele, namun fatal. Bayu, seorang kurir yang sebelumnya dikenal sangat jujur dan punya dedikasi tinggi, mulai merasakan himpitan ekonomi yang kian mencekik lehernya. Gaji bulanan yang pas-pasan terasa tak pernah cukup untuk menopang kebutuhan keluarganya yang terus membengkak. Cicilan motor, biaya sekolah anak yang selalu naik, tagihan listrik, semua bertumpuk menjadi beban pikiran yang menyesakkan dada. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan melamun, mencari celah, sebuah jalan keluar instan dari segala kesulitan hidup yang mendera. Suatu siang, saat ia mencoba mencuri waktu sejenak di sela-sela padatnya pengiriman, jempol Bayu tanpa sengaja berselancar di dunia maya. Dan di sana, terpampang sebuah iklan mencolok yang seolah berteriak dari layar ponselnya, menang jutaan rupiah dalam sekejap. Main salte sekarang. Awalnya, ia mencoba mengabaikan. Pikiran warasnya berbisik tajam, itu haram, itu jadi. Jangan pernah coba-coba, Bayu. Namun, desakan kebutuhan yang kian mendesak, ditambah cerita-cerita viral yang ia dengar tentang orang-orang yang tiba-tiba beruntung dari jadi online, perlahan tapi pasti mulai mengikis tembok pertahanan moralnya. Ia masih ingat jelas, pernah suatu waktu, seorang teman sesama kurir tiba-tiba bisa membeli ponsel model terbaru dalam semalam. Saat Bayu bertanya-tanya bagaimana bisa, temannya itu hanya tersenyum misterius, modal dikit, untung banyak, bro. Bisikan-bisikan manis seperti itulah yang perlahan menancapkan bibit-bibit godaan di benak Bayu. Ia mulai berpikir, bagaimana jika aku hanya mencoba sekali saja? Siapa tahu nasib baik berpihak padaku, dan aku bisa melunasi semua utang-utang yang menumpuk ini dalam sekejap mata?
Keraguan itu bercampur aduk dengan rasa putus asa yang mendalam. Saat itu, ia baru saja selesai menerima uang tunai COT dalam jumlah yang cukup besar dari beberapa pelanggan. Tumpukan lembaran rupiah itu terasa begitu menggoda di tangannya. Seharusnya uang itu segera ia setorkan ke kantor, sebuah amanah suci yang tak boleh disentuh sepeser pun. Namun, matanya tak bisa lepas dari tumpukan uang itu, lalu beralih ke layar ponselnya yang menampilkan gemerlap iklan salte online yang begitu memabukkan. Coba aja sekali, siapa tahu langsung jackpot. Suara lain di kepalanya berbisik, kali ini lebih lantang dan lebih meyakinkan daripada suara hati nuraninya. Hanya sedikit saja, untuk modal. Kalau menang, bisa langsung aku ganti kok. Tak akan ada yang tahu ini uang apa. Pikiran gila itu terus berputar, membelenggu akal sehatnya, seperti jaring laba-laba yang menjerat mangsanya. Ada momen ketika jari-jarinya hampir saja mengetikkan angka-angka deposit. Namun, tiba-tiba, gambaran wajah istri dan anak-anaknya seolah melintas di depan matanya, mengingatkannya pada tanggung jawab besar yang ia pikul. Ia sempat bergidik ngeri, menyadari betapa berbahayanya pikiran yang baru saja melintas itu. Ia mencoba mengusir godaan itu jauh-jauh, menghela napas panjang, dan melanjutkan perjalanan mengantar paket, mencoba fokus pada tugasnya. Namun, godaan itu tak pergi begitu saja. Ia bersembunyi di sudut benaknya, menunggu saat yang paling tepat untuk menyerang lagi dengan kekuatan penuh. Kelelahan yang menumpuk, stres yang tak kunjung hilang, dan harapan kosong akan keberuntungan instan terus-menerus memupuk bibit godaan tersebut hingga menjadi pohon yang menjulang tinggi. Pada akhirnya, satu sore yang sepi, saat tekanan hidup terasa begitu tak tertahankan dan uang COT dari pengiriman terakhir masih tersimpan aman di sakunya, Bayu menyerah. Ia membuka aplikasi JD online itu kembali, tangannya gemetar, namun matanya penuh tekad yang salah. Jari-jarinya mulai mengisi formulir deposit. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya, menghancurkan kepercayaan yang sudah ia bangun susah payah, dan menyeretnya ke dalam jurang penyesalan yang tak berujung. Titik balik itu telah tiba. Godaan telah menang mutlak. Ia bahkan sempat berpikir untuk menggunakan alasan klise seperti uang hilang di jalan jika rencananya gagal. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu ini adalah taruhan paling nekat dan paling bodoh yang pernah ia lakukan. Uang itu bukan miliknya. Uang itu adalah amanah suci. Tapi, saat itu, logika telah dikalahkan sepenuhnya oleh ilusi kekayaan instan yang begitu memabukkan. Deposit pertama pun dilakukan, membuka gerbang neraka menuju kehancuran yang tak terduga. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang akan segera viral dan mengguncang banyak orang. Kini, setelah layar ponsel meredup dan saldo akun saltnya menunjukkan angka 0 mutlak, Bayu terhenyak dalam kehampaan yang mencekam. Uang COT ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan rupiah dari berbagai transaksi hari itu, telah lenyap ditelan keganasan mesin salte. Bukan lagi sekadar angka di layar, tapi amanah suci yang telah ia hianati. Panik dingin langsung menyeruak, menggantikan sesaat euforia harapan palsu. Jantungnya berdebar tak karuan, tenggorokannya terasa tercekat. Bagaimana mungkin ia melakukan ini? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menghantam kesadarannya seperti palu godam. Penyesalan datang terlambat, menghadirkan gambaran jelas tentang konsekuensi mengerikan yang menantinya.
ponselnya mulai berdering tanpa ampun. Nama-nama atasan dan pelanggan yang tertera di layar seolah menjadi hakim yang siap menjatuhkan vonis. Bayu tak berani menjawab. Setiap dering telepon terasa seperti panggilan ajal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya tersengal-sengal. Ruangan kamarnya yang sempit terasa semakin menyesakan, dipenuhi aura ketakutan dan keputusasaan yang pekat. Hilang segala-galanya, bisiknya lirih, suaranya bergetar hebat. Bukan hanya uang yang hilang, tapi juga kepercayaan, reputasi, dan mungkin juga pekerjaannya. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini? Bagaimana ia akan mengganti uang para pelanggan yang telah mempercayainya? Bayangan masa depan yang tadinya buram kini menjelma menjadi jurang gelap yang menganga lebar. Malam itu menjadi siksaan tanpa akhir. Bayu tak bisa tidur, matanya terus menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Setiap detik terasa seperti menit, setiap menit terasa seperti jam. Bayangan kemarahan pelanggan, kekecewaan atasan, dan tatapan sedih keluarganya terus menghantuinya. Penyesalan itu begitu menusuk hati, terasa lebih perih dari luka fisik manapun. Ia merasa seperti sampah, seorang pengkhianat yang tak pantas mendapatkan belas kasihan. Keesokan harinya, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Setiap paket yang ia antarkan kini terasa begitu berat, bukan hanya karena bebannya secara fisik, tapi juga beban moral yang ia pikul. Senyum ramah pelanggan terasa seperti sindiran pedas. Setiap ucapan terima kasih terasa seperti tamparan di wajahnya. Saat akhirnya ia dipanggil menghadap atasan, Bayu hanya bisa menundukkan kepala, tak berani menatap mata orang yang selama ini mempercayainya. Kata-kata teguran, kekecewaan, dan ancaman sanksi terasa seperti palu yang menghantam kepalanya berkali-kali. Masa depannya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kisah Bayu adalah tragedi yang memilukan, sebuah contoh nyata betapa berbahayanya godaan judi online. Bukan hanya tentang kehilangan uang, tapi juga tentang hilangnya harga diri, kepercayaan, dan masa depan. Ini adalah masa kritis dalam hidupnya, masa kehancuran yang tak terhindarkan akibat satu keputusan nekat yang didorong oleh keputusasaan dan godaan sesaat. Dan kisah ini siap untuk menjadi viral sebagai pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga amanah dan menjauhi jurang perjudian yang gelap. Begitu kabar mengenai kurir nekat yang menghabiskan uang cot pelanggan untuk judi salted terkuak, dunia maya langsung meledak. Bak api yang tersulut bensin, berita ini menyebar dengan kecepatan kilat, mengguncang jagat media sosial Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tagar-tagar berbau amarah dan kekecewaan membanjiri lini massa, memenuhi setiap platform dengan hujatan. Astagfirullah. Kurir nekat bukan hanya sekadar judul, melainkan menjadi trending topik utama di X, dulu Twitter. Setiap detik, ratusan, bahkan ribuan cuitan baru bermunculan, penuh dengan luapan emosi. Netizen yang tadinya sering berbagi konten lucu atau inspiratif, kini serentak melayangkan kecaman pedas. Ini sudah keterlaluan. Uang amanah kok dibuat jedi. Pecat saja kurir seperti itu. Begitulah rupa komentar-komentar yang membanjiri, menunjukkan betapa marahnya publik atas pengkhianatan kepercayaan ini. Tak hanya di X, Facebook dan Instagram juga tak kalah riuhnya. Berbagai screenshot percakapan, tangkapan layar akun Salte, hingga rekaman video yang diduga menunjukkan kurir tersebut beredar liar.
Wajah Bayu, si kurir yang dulunya tak dikenal, kini menjadi sorotan utama, wajah yang mencerminkan penyesalan dan ketakutan mendalam. Namun, simpati tak banyak didapatnya. Yang ada hanyalah caci maki dan label pengkhianat yang melekat kuat. Kasus ini bukan hanya berhenti pada ranah daring. Media massa nasional pun langsung sigap memberitakan. Stasiun televisi swasta menyiarkan laporan eksklusif, surat kabar online mengangkatnya menjadi headline utama, bahkan radio-radio lokal membahasnya dalam sesi talk show interaktif. Skandal kurir J dicot gemparkan publik, begitulah judul yang terpampang di mana-mana. Wawancara dengan pelanggan fiktif atau reka ulang adegan yang dramatis disajikan untuk menambah bobot sensasi. Masyarakat yang tadinya acuh tak acuh, kini ikut angkat bicara. Diskusi-diskusi panas terjadi di warung kopi, di kantor, bahkan di grup-grup WhatsApp keluarga. Jadi, uang cot kita selama ini aman gak sih? Pertanyaan itu bergema di mana-mana, menciptakan gelombang ketidakpercayaan terhadap jasa pengiriman. Bisnis ekspedisi pun sedikit banyak ikut merasakan dampaknya, dengan banyak pertanyaan dan keluhan yang masuk dari pelanggan yang khawatir. Ini adalah klimaks dari sebuah kehancuran moral, di mana satu tindakan nekat berbuah reaksi berantai yang mengguncang seluruh lapisan masyarakat. Kasus Bayu bukan lagi sekadar kasus pribadi, melainkan menjadi simbol peringatan keras tentang bahaya laten J di online yang bisa merusak siapa saja, kapan saja, dan menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun dalam sekejap mata. Dampaknya tak hanya pada Bayu, tapi pada kita semua. Kisah tragis Bayu, si kurir yang nekat mempertaruhkan amanah untuk jadi salte, seharusnya menjadi tamparan keras di wajah kita semua. Ini bukan sekadar drama viral yang akan hilang di telan waktu. Ini adalah cermin buram yang memperlihatkan betapa rapuhnya integritas seseorang di hadapan godaan instan dan keputusasaan ekonomi. Lihatlah kehancuran yang ditimbulkannya, hilangnya pekerjaan, rusaknya reputasi, hancurnya kepercayaan pelanggan, bahkan mungkin jeruji besi yang menanti. Semua itu adalah harga yang harus dibayar mahal untuk sebuah keputusan sesaat yang didorong oleh nafsu serakah dan ilusi kekayaan instan. Apakah sepadan? Tentu saja tidak. Maka, setelah melihat betapa mengerikannya akhir dari cerita ini, mari kita jadikan ini pelajaran paling berharga. Jauhi godaan jadi online, dalam bentuk apapun. Jangan biarkan harapan palsu tentang kemenangan instiah menghancurkan hidup Anda, merenggut masa depan, dan mencoreng nama baik Anda serta keluarga. Bagi para kurir di luar sana, pegang teguhlah amanah itu. Ingatlah bahwa setiap rupiah cot adalah kepercayaan yang dititipkan pelanggan. Jangan hianati itu demi keuntungan sesaat yang justru akan menjerumuskan Anda ke dalam jurang penyesalan. Pikirkan baik-baik. Apakah Anda rela mempertaruhkan segalanya, termasuk kehormatan dan kebebasan, demi janji manis yang tak pernah terwujud? Mari kita bangun kesadaran bersama. Jadikan kisah ini sebagai peringatan keras. Jaga amanah, jauhi jadi online, selamatkan masa depan.